Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 18 PCI 01 akan mempresentasikan final project kecerdasan buatan kami yang bertemakan chatbot. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Timur Haryo Maisanular, NIM 18610143, ada Hersa Badian 18610144, ada Aziz Yogo Utomo 18610149, ada Ivan Budi Rahayu 18610150, dan ada Aditya Himawan 18610151. Saya akan menjelaskan proses dan alur dari aplikasinya. Yang pertama-tama adalah proses preprocessing. Proses pertama, input dataset. Kita menginput dataset yang telah disiapkan untuk memproses algoritmanya. Proses pertama adalah tokenisasi, yaitu proses untuk membagi teks dapat berupa kalimat, paragraf ataupun dokumen menjadi token-token atau bagian tertentu. Lalu selanjutnya ada functional removal atau proses penghapusan tanda baca. Setelah itu ada lowercase yang menjadikan huruf kecil setiap huruf pada setiap katanya. Lalu ada stopword removal. Karakteristik utama yang dalam pemilihan stopword yang akan dihapus biasanya adalah kata yang mempunyai frekuensi kemunculan yang tinggi. Misalkan kayak kata penghubung seperti dan, atau, tapi, akan, dan lain-lain. Tujuan utamanya dari stopword removal ini adalah penerapan untuk mengurangi jumlah kata dalam sebuah dokumen. Proses selanjutnya adalah post tag atau part of speech tagging, atau disebut juga proses pemberian label pada setiap kata dalam kalimat dengan POS atau tag sesuai dengan kelas kata seperti kata kerja, kata keterangan, kata sifat, dan lainnya. Proses selanjutnya adalah stemming, yaitu proses pemetaan dan pengurangan bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Gampangnya, proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Lalu proses selanjutnya adalah recreating atau penggabungan kembali kata-kata yang tadi yang kita proses menjadi satu kalimat kembali seperti awal setelah preprocessing. Nah, selanjutnya di tahap berikutnya itu ada data-data yang telah di preprocessing tadi itu bisa dibuat modelnya. Nah, setelah dibuat modelnya itu bisa dilakukan training dari model tersebut. Nah, habis itu kita bisa melakukan testing dari data baru yang mau kita tes gitu. Nah, setelah kita di testing tersebut itu nanti kita bisa klasifikasikan data baru itu termasuk ke kelas apa. Nah, untuk klasifikasinya kita tuh menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, terus proses selanjutnya dari klasifikasi tadi itu nanti kita bisa mencari jawabannya gitu lah. Mencari jawaban dari kelas yang ditemukan tadi. Lalu, untuk implementasi algoritma yang digunakan, yaitu menggunakan algoritma Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Menurut Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naive, di mana diasumsikan kondisi antara atribut saling bebas. Klasifikasi Naive Bayes diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. Nah, berikut untuk persamaan Naive Bayes-nya. P atau probabilitas X terhadap H berdasarkan H sama dengan P
probabilitas H berdasarkan X dikali probabilitas H dibagi dengan probabilitas X, di mana X sendiri adalah data dengan kelas yang belum diketahui, H adalah hipotesis data X merupakan suatu, dan P X berdasarkan H adalah probabilitas hipotesis H berdasarkan kelas spesifik kondisi X, atau bisa dikenal dengan posteriori probability. Kemudian probabilitas H, dan ada probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H, dan yang terakhir adalah probabilitas X. Nah, untuk alur dari metode naive Bayes sendiri adalah sebagai berikut. Pertama-tama mulai, kemudian akan membaca dataset, kemudian akan menghitung probabilitas H untuk setiap kelas. Setelah itu menghitung probabilitas H berdasarkan X. Nah, di sini contohnya misal H yang sudah dicari tadi adalah sebesar 1,2 untuk setiap kelasnya. Kemudian setelah itu menghitung PXH dikali PH untuk setiap kelas. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah peluang yang pada kelas pertama tadi lebih besar daripada kelas yang kedua. Jika lebih besar, maka akan mengarah ke flowchart yang bagian kanan, yaitu hasil prediksi dari kelas H1. Nah, jika tidak, maka akan menuju ke hasil prediksi pada kelas H2. Nah, selanjutnya akan diselesaikan setelah itu. Oke, untuk yang terakhir, ini adalah sesi demo hasil penerapan pada program yang kami buat. Sebelumnya saya akan pindah share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke codingnya, kami akan memperlihatkan dataset yang kami punya. Jadi di sini kita punya dua kolom, yaitu kolom question dan kolom answer. Nah, kolom answer ini sendiri itu adalah kelas atau Y yang akan kita cari kelak. Oke, setelah kita sudah tahu datasetnya, kita akan breakdown secara cepat coding yang telah kami buat. Oke, yang pertama pastinya kita akan mengimport library dan modul yang kita butuhkan. Kemudian di sini kita menggunakan library Panda, kita akan membaca data CSV yang tadi telah kami tunjukkan. Dan kemudian kita akan melakukan visualisasi supaya kita tahu isinya itu seperti apa. Oke, ini. Nah, terus selanjutnya kita langsung ke sini saja, kita melakukan tokenisasi di sini. Bisa dilihat kita sudah memisahkan kata per katanya, tapi di sini masih ada tanda baca. Nah, kelak tanda baca ini juga akan kita hilangkan. Oke. Oke, untuk dua blok ini kita menghitung kata atau kata yang paling sering muncul, tapi ini juga belum begitu valid karena di sini terdapat tanda baca, masih terdapat tanda baca. Oke, nah untuk menghandle tanda baca tersebut kita membuat method di sini atau function untuk menghapus tanda baca, dan sekarang jika kita visualisasikan datanya sudah bersih dari tanda baca. Oke, kemudian di sini kita mengimport method stopword remover factory dari Sastrawi karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita ada proses stopword removal. Oke, dan kita visualisasi di datanya hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita juga menghandle kalimat-kalimat negasi atau kalimat yang bisa dibilang negatif gitulah. Sini kita mendaftarkan atau membuat dataset dari kata tidak, tak, tanpa, dan bukan. Oke, kita visualisasikan lagi ini. Jadi setiap proses yang kita lakukan kita juga visualisasikan supaya kita tahu hasilnya seperti apa. Oke, kemudian di sini ada pemberian post tag untuk kata-kata yang telah kita tokenisasi tadi. Kemudian ini adalah stemming atau mencari kata dasar, menghapus kata imbuhan. Nah, kita dilihat
sekarang di sini sudah merupakan kata dasar semuanya. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai melakukan stemming, itu kita akan recreate atau menggabungkan kembali kata-kata yang telah kita tokenisasi tadi menggunakan fungsi join di sini. Oke, jadi jika kita visualisasikan datanya, maka sudah tidak berbentuk array lagi, tapi sudah berbentuk kalimat. Kalimat. Oke, nah di sini function cleaning adalah pemanggilan dari setiap function yang telah kita buat sebelumnya. Oke, jadi kita lakukan secara berurutan, mulai dari penghapusan tanda baca, handle negasi, terus ada pemberian post tag, ada mencari kata dasar, kemudian membuat kalimatnya lagi. Nah, gitu. Oke. Setelah itu kita membuat model. Di sini terjadi proses pembuatan model, training model. Terus di sini kita melakukan training. Oke. Nah, di sini kita juga sudah menerapkan multinomial naïve Bayes di sini untuk memprediksi data baru yang masuk. Di sini data baru yang masuk adalah cara pesan-pesannya. Di sini adalah deklarasi data baru sebagai tes. Terus kita jalankan menggunakan naïve Bayes dan hasilnya ordered. Artinya sudah sesuai. Oke. Dan setelah itu kita langsung penerapannya ke fungsinya di sini. Kita sudah menyiapkan dataset answer di sini. Setelah itu dataset answer yang kita punya ini juga sudah dikategorikan. Ini ada greeting, ada product, ada order, dan ada payment. Ini sudah sesuai dengan kelas dari dataset yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk sistem answer-nya sendiri kita akan merandom dari setiap kelas yang merupakan hasil prediksi nanti. Kalau semua nanti prediksinya hasilnya greeting, maka akan dirandom dari array yang ada di sini. Ya, karena ini cuma satu, ya berarti nanti untuk greeting hasilnya pasti ini, selalu ini. Tapi kalau untuk produk ini, di sini kita mempunyai dua dataset di dalamnya, mempunyai dua data, maaf. Nah, di sini akan dirandom, entah itu yang indeks 0 atau indeks 1. Oke, nah di sini adalah implementasinya. Kita akan saja langsung di sini. Oke, di atas ini muncul text box. Kita bisa masukkan pertanyaan. Kita coba highlight. Oke, di sini kita juga menampilkan dari inputan tadi itu dia masuk kelas mana. Kemudian jawabannya apa. Bisa dilihat. Naïve Bayes menghasilkan klasifikasi data inputan tadi ke greeting dan memberikan jawaban, halo, perkenalkan, saya buat, dan seterusnya. Oke, kita simulasikan satu kali lagi. Oke, datanya sekarang. Oke, tadi kita intinya bertanya cara pembayaran, kemudian secara algoritma ini menghasilkan kelas payment, di mana juga sudah sesuai, dan untuk jawabannya untuk pembayaran kalian jadikan beberapa metode. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu presentasi dan hasil final project kecerdasan buatan kami berupa chatbot. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.